Jujur aja belakang ini kok kayaknya di media sosial konten-kontennya banyak berisi tentang pembunuhan, eksploitasi, atau tindak kriminal berskala global. Tapi kok rasanya kayak makin lama makin biasa aja gitu. Kita bahas yuk. Halo semuanya, aku Ren Maditra alias Mako, and we are the desensitized generation. Ada yang pernah dengar istilah bad news is good news? Karena sebagai manusia, seakan-akan ada rasa penasaran lebih terhadap berita-berita yang buruk timbang yang baik. Ya contohnya misalnya belakangan ini, Epstein Files yang lagi marak dibahas di seluruh platform. Yang dibahas juga bukan hal-hal yang ringan tentunya. Tindak-tindak kejahatan yang dilakukan juga hal-hal yang ekstrim. Tanpa kita sadari, ketika setiap hari kita konsumsi hal-hal seperti itu, secara langsung itu juga akan mempengaruhi kondisi psikologis kita. Dan itu bukan tanpa alasan. Pada dasarnya kan algoritma ini kan dia didesain supaya memberikan kita konten-konten yang menurut dia akan kita nikmati sebagai pengguna. Salah satu emosi yang paling akan menimbulkan respons yang besar adalah amarah. Hal-hal yang di luar akal itu yang paling mudah menimbulkan reaksi seperti ini, dan ini akan memberikan makan kepada algoritma dan dia akan terus mensuplai kita konten-konten seperti ini. Dan lama-kelamaan yang tadinya hanya bad news mungkin dia akan berkembang menjadi more than bad, bahkan extreme news. Berita-berita yang ekstrim tadi itu seakan-akan dia ada wow factor, sesuatu hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya gitu. Dan ini membuat kita penasaran, membuat kita pengen tahu lebih dan akhirnya mencari terus. Tapi lama-kelamaan wow factornya pun akan berkurang, novelty-nya pun juga akan menghilang. Dan inilah yang pada akhirnya akan membuat kita masuklah ke dalam siklus. Kita terus mencari konten-konten ekstrim seperti tadi karena yang udah kita dengar sebelumnya tuh nggak memicu respons yang sama seperti sebelumnya. Dan pada akhirnya ketika konten-konten ekstrim tadi udah nggak menarik lagi, kita doom scrolling, berusaha untuk mencari konten-konten yang baru, yang lebih menarik untuk mendapatkan rasa puas yang sama seperti sebelumnya. Dan pada akhirnya kebiasaan ini bisa membuat suatu lingkaran setan yang cukup mengerikan. Dan bahayanya bukan cuman itu. Iya, kalau misalnya kita nggak berhenti scrolling, kita ngabisin waktu main HP doang. Tapi justru yang ingin saya highlight dan kenapa saya menyebut kita sekarang masuk ke desensitized generation. Karena ketika kita memaparkan diri terhadap informasi-informasi yang cenderung ekstrim, yang bisa terjadi adalah suatu proses yang disebut habituation, habituasi, atau seakan kita menjadi terbiasa dengan informasi-informasi yang ekstrim tadi. Jangan sampai empati kita terhadap tema-tema serius seperti itu ikut menurun, dan itu hanya menjadi konten belaka. So what can we do? Ada baiknya kita mulai lebih mindful terhadap hal-hal yang kita konsumsi melalui media. Kalau butuh, kita juga bisa melakukan digital detox, kita juga bisa membatasi hal-hal yang sekiranya membuat kita terlalu overwhelmed dengan konten-konten yang ada. Jangan sampai algoritma ataupun AI mempengaruhi otak kita. Apapun itu, kita bersama-sama menumbuhkan empati untuk satu sama lain. Jangan sampai empati itu hilang. Sampai jumpa.